Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah pada pagi ini, tepatnya pada pukul 7 pagi barusan, telah dibuka secara resmi bagaimana untuk mendaftar ke SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Yang kemarin melakukan uji coba, pagi ini alhamdulillah semua akunnya telah direset kembali sehingga Bapak Ibu harus mengulang kembali tahapan semuanya dari awal sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan bukti pendaftaran di akun resminya SPMB SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti biasa Bapak Ibu silakan buka di Google-nya lalu diketikkan mpspmb.pekanbaru.id. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk login ya dengan menggunakan user dan password yang telah diberikan oleh sekolah asal. Sekali lagi, sekolah asal SD negeri atau swasta yang ada di Pekanbaru. Jadi kalau yang luar Pekanbaru dia tidak akan mendapatkan akun dan usernya ya, sehingga harus menghubungi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Air Hitam. Bapak Ibu sebelum login kita coba lihat kembali ya untuk lini masanya per hari ini ya di lini masa pra SPMB uji coba ya tombolnya sudah tidak bisa kita akses. Di sini sudah abu-abu ya, sudah padam ya. Dan yang biru saat ini adalah masa pendaftaran SPMB SMP 22 sampai 25 Juni. Selama 4 hari ini silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di sini juga ada hitungan mundur daripada masa pendaftaran SMP SPMB tersebut. Ini artinya waktu yang tersisa 3 hari, 8 jam, 15 menit, dan sekian detik. Silahkan Bapak Ibu untuk memanfaatkan dan menggunakan serta mendaftarkan kembali dari awal sampai selesai. Jadi masa pra uji coba kemarin, jangan berpikir itu sudah selesai. Itu hanya untuk uji coba ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik login, lalu masukkan username dan kata sandinya. Kemudian akan tertera ya, centang sukses. Artinya user ini adalah betul. Lalu silakan di checklist ya, kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi. Lalu klik masuk. Bapak Ibu, yang akun yang barusan saya coba login ini, kemarin juga saya coba untuk melakukan uji coba ya. Namun pagi ini semua akunnya sudah kembali normal, sudah kembali ke tahapan awal ya. Kemarin sudah dikunci ya, sudah melakukan pendaftaran untuk uji coba. Pagi ini kita akan ulang lagi dari awal sampai selesai. Silakan dipahami dulu tahapannya. Ada 6 ya, ada 6. Data diri, pilihan sekolah, dokumen, konfirmasi, verifikasi validasi, pemeringkatan ya. Kita siapkan ya. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah mulai berkasnya tidak ada. Siapkan langsung ya. Kartu keluarga, foto terbaru ya, walaupun nanti foto terbaru ini maksudnya adalah saat penentuan titik lokasi ya. Foto dokumen persyaratan, akta lahir, ijazah ya. Dan foto terbaru ini juga nanti adalah pas foto ya, dari sekolah asal juga biasanya memberikan pas foto. Nanti saat daftar ulang juga akan diminta pas foto ya. Lalu aplikasi kamera timestamp ini, nah ini yang kemarin saya bahas, rasanya kurang optimal. Ada yang tidak bisa membaca sistem itu. Jadi solusinya nanti kita langsung ambil foto saja dari perangkat kita, lalu koneksi internet yang harus stabil. Nah, kita akan klik saya mengerti dan mulai pendaftaran. Kita mulai, Bapak Ibu semua.
Di sini sudah dikunci untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, akan terlihat langsung usia peserta didik, lalu kebutuhan khusus, ya, anak guru, ya, kecamatan, ya, ini juga tidak bisa dirubah, ya. Ini sudah dikunci langsung oleh sistem berdasarkan data terakhir Dapodik, ya, saat di kelas 6 telah dikunci oleh operator sekolah SD, ya, berdasarkan alamat kartu keluarga, ya, yang Bapak Ibu kirim atau yang Bapak Ibu berikan ke wali kelas 6-nya. Nah, jadi ini tidak bisa diganggu, ya. Yang hanya bisa kita lengkapi adalah alamat lengkapnya, silakan tulis jalan apa, perumahan apa, blok apa, silakan. Lalu nomor HP, silakan dimasukkan nomor HP yang bisa diakses juga untuk, ya, WhatsApp-nya. Kemudian tentukan lokasi rumah. Nah, kemarin kita coba gunakan aplikasi timestamp kamera. Saya coba dulu pagi ini. Kemarin saya sudah siapkan foto aplikasi timestamp itu. Oke, apakah? Nah, ini masih tidak ditemukan, ya, titik koordinat pada foto dari aplikasi kamera timestamp. Saya coba lagi. Oke. Ini saya coba lagi. Masih tidak ditemukan. Padahal di sini terlihat jelas keterangan identitas di foto yang saya ambil dari aplikasi kamera timestamp. Namun dia tidak bisa membaca. Maka solusinya Bapak Ibu ambil foto langsung dari laptopnya atau dari perangkat HP Android-nya. Kalau dari laptop, Bapak Ibu harus mengaktifkan, ya, GPS di laptopnya. Videonya ada di deskripsi, ya, nanti, dan silakan dicek semua video-video kami yang telah kami unggah, ya. Tentu saja untuk bagaimana anak-anak kita bisa berhasil mendaftar ke SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Kita langsung klik saja yang ambil foto dari depan rumah, ya. Jadi silakan anak-anak berdiri di depan rumah menggunakan baju yang sopan, ya, tidak mesti harus baju sekolah, ya. Lalu persis di depan rumah, lalu difoto langsung dari perangkatnya, dari HP-nya atau dari laptop. Kemudian klik ambil foto. Kemudian silakan klik ambil foto. Selesai, lalu kita kirim. Nah, lalu muncul, ya, koordinat kita. Karena kemarin kita sudah atur, ya, untuk laptop ini kita aktifkan GPS-nya. Kita scroll ke bawah. Pada maps-nya langsung mengarah sesuai titik saat ini, ya, domisili tempat tinggal saat ini sesuai dengan KK. Misalnya KK-nya di Jalan Air Hitam, Perumahan Nuansa, maka berfotolah sesuai alamat KK. Sekali lagi, ya. Misalnya alamat KK-nya berada di Jalan Air Hitam, tapi dia sekarang tinggal di Jalan Melati, maka berfotolah ke Jalan Air Hitam. Yang jelas patokan kita harus alamat maps ini terbaca di sistem sesuai alamat KK. Ya, itu yang harus kita ingat. Kita scroll ke bawah. Kalau maps-nya terbaca oleh sistem baru, kita bisa klik selanjutnya. Jika tidak, nah ini kemarin juga ada kasus, ada yang tidak bisa, sudah 2 ganti HP, ya. HP anaknya tidak bisa, HP ibunya tidak bisa. Nah, kami sarankan ganti HP lagi. Mungkin ada HP ayahnya di rumah atau HP abangnya dan segala macamnya, ya. Silakan diganti. Padahal sudah diaktifkan GPS-nya, ya. Kita klik selanjutnya. Saatnya kita mengisi pilihan sekolah. Kita mulai, ya. Nah, di sini ada 4 jalur, ya. Domisili, afirmasi, prestasi akademik. Akademik ini ada 2 pula dibagi. Rapor dan TKA. Ingat,
Kalau Bapak Ibu mengambil yang prestasi akademik rapor, maka anak Bapak Ibu harus juara umum 1, 2, 3 dari sekolah SD asal. Bukan dari juara 1, 2, 3 dari kelas. Nah, karena di tiap sekolah ada 4 kelas 6-nya, ada yang 3 kelas 6-nya. Tiap kelas kan ada juara 1, 2, 3. Nah, ini bukan yang itu. Yang lulusan dari SD itu 3 kelas sebanyak 100 orang. Maka di-rankinglah nilai rata-rata semester 1, 2 saat kelas 4, saat kelas 5, dan saat kelas 6. Barulah dapat urutannya siapa yang juara umum 1, 2, 3. Nah, itulah yang nanti akan dilampirkan bukti dukungnya. Karena sistem nanti akan meminta, ya, sistem akan meminta surat keterangan rata-rata juara umum tadi. Kalau diambil yang jalur prestasi akademik, ya, dia harus nilai akademik anak-anak kita ini yang TKA-nya harus sangat memuaskan, ya. Jadi harus nilainya itu sangat memuaskan. Jadi silakan dipastikan lagi jalur apa nih yang akan dipilih. Kalau yang non akademik, nah ini bisa juga kita ambil misalnya anak-anak kita ini sudah hafal 2 juz, 4 juz. Nah, itu ada di sini. Namun harus dibuktikan dengan sertifikat bahwa dia telah hafal 2 juz dari instansi, badan, atau yayasan yang mengeluarkannya. Nanti harus ada sertifikat yang juga dilampirkan. Namun di kali ini kita akan kembali mengulangi dengan jalur domisili. Silakan dipilih sekolahnya. Sekolah di sini otomatis langsung dari yang terdekat, ya. Ini kita pilih, lanjut ke pilihan sekolah kedua. Nah, untuk pilihan kedua, kalau yang pertama tadi kita ambil jalur domisili, otomatis yang kedua juga domisili, tidak bisa kita ubah prestasi akademik yang kedua, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi, tidak bisa seperti itu. Jadi harus kalau domisili ya domisili semuanya. Ini pilihan sekolah kedua, kita konfirmasi. Kemudian pilihan ketiga. Nah, di sini ya kami baru dapat informasi bahwa ada sebanyak 20, ya, ada 25 lebih, ya. Ada 25 lebih sekolah SMP swasta ini, ya. Ini coba sebentar saya pastikan dulu, ya. 23. Nah, mohon maaf. Ada 23 SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Dan di sini, ya, gratis biaya pendidikan selama 3 tahun. Nah, jadi di brosur yang barusan dapat dari Dinas Pendidikan, 23 SMP swasta ini mengklaim gratis biaya pendidikan selama 3 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya silakan tanya ke pihak SMP swasta tersebut. Silakan dipilih, ya, salah satu SMP swastanya. Karena ini nanti untuk jaga-jaga. Kalau di pilihan 1 tidak lolos, 2 tidak lolos, maka di swasta ini. Pilihan keempat, muncul lagi SMP negeri swasta. Silakan digunakan semua pilihan itu. Jangan sampai dikosongkan, ya. Nah, sekolah sudah berhasil kita pilih. Kita klik selanjutnya. Kita akan mengunggah dokumen. Kita mulai dari yang pertama, ya. Ijazah. Di sini memang ada SKL atau ijazah. Kemarin itu pada hari Sabtu tanggal 20 itu sudah dibagikan, ya. Sudah dibagikan ijazah, ya. Nah, ini dia ijazah. Ini contoh ijazah, ya. Oke, kita tunggu, masih proses mengunggah. Nah, berhasil mengunggah dokumen ijazah.
akte kelahiran. Oke, akte. Ini foto biasa ya. Foto biasa, tidak PDF ya. Lalu kartu keluarga. Kartu keluarga. Kita cari lagi di folder laptop kita. Kalau di HP kan tinggal dicari aja. Kartu keluarga ya. Oke, masih proses. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, kalau yang dari jalur domisili kita pilih hanya 3 dokumen yang diminta. Ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga. Itu yang di foto ya, adalah yang asli ya. Ijazah asli, akte asli, dan kartu keluarga asli. Kalau yang jalur prestasi akademik rapor nanti ada tambahannya satu, yaitu surat keterangan rata-rata dari kelas 4, 5, 6 yang membuktikan bahwa dia juara umum 1, 2, atau 3. Kalau nanti yang dipilih adalah jalur prestasi non-akademik, maka harus ada sertifikat dia mendapatkan juara 1, 2, 3, baik nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Baik mandiri, atau ganda, atau bergu. Nah, jadi semuanya ada poin-poinnya. Kalau yang dipilih adalah jalur afirmasi, harus ada surat keterangan keikutsertaannya dalam program kesejahteraan sosial atau keluarga yang kurang mampu. Kalau yang diambil adalah jalur mutasi, maka harus ada surat pindah tugas orang tuanya, misalnya dari Medan pindah ke Pekanbaru. Nah, berbagai macam pilihan-pilihan jalur tadi sudah ada di video-video kami sebelumnya. Silakan Bapak Ibu klik, pilih, dan tonton ya sampai selesai. Lalu kita klik langkah selanjutnya. Baik. Nah, kita akan menandatangani fakta integritas. Kita lihat lagi berkas kita ya. Ya, bisa kita klik ini. Ini ijazah ya. Di contoh saya ini adalah SKL ya, tapi yang Bapak Ibu unggah adalah ijazah. Kita close. Ini akte. Oke, sudah cocok, betul. Kita cek-cek lagi, ada kartu keluarganya. Oke. Lalu kita klik setuju dan kunci. Nah, jadi kalau sudah disetujui dan dikunci, kita tidak bisa lagi mengubah pilihan sekolah, tidak bisa lagi mengubah dokumen ya. Makanya pastikan diperiksa betul-betul apakah sudah betul semua data-data berkas yang kita unggah. Karena ini kita sudah betul bahan berkas kita oke, kita klik setuju dan kunci. Nah, di sini ada notifikasi keterangan, kita baca. Konfirmasi fakta integritas. Perlu diketahui setelah Anda melakukan konfirmasi, kemudian menyetujui dan mengunci tahapan pendaftaran, maka setelahnya Anda tidak dapat melakukan semua perubahan terkait dengan data pendaftaran. Apabila sudah berhasil verifikasi berkas pendaftaran, maka data pendaftaran tidak dapat diubah kembali. Mohon pastikan semua data yang telah Anda input dan unggah sudah sesuai dan benar. Data pendaftar Anda akan dikunci. Apakah Anda yakin? Nah, kita klik setuju dan kunci. Fakta integritas berhasil dikunci. Baru bisa kita lanjut ke tahapan langkah kelima dari 6. Kita klik lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan menemukan formulir pendaftaran. Di sini kita akan verifikasi validasi pilihan sekolah, titik koordinat kita, ya, status berkas. Di sini ada informasi jika ada berkas yang ditolak oleh sekolah tujuan, mohon dapat mengunggah ulang berkas yang ditolak tersebut sesuai dengan kolom catatan dengan klik tombol unggah ulang. Silakan dipantau ya. Di sini ijazahnya belum diverifikasi, aktenya belum diverifikasi, kartu keluarganya belum diverifikasi. Nah, yang memverifikasi ini siapa? Yaitu panitia SPMB SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru sesuai tujuan yang kita daftar.
Di sini panitianya tentu butuh beberapa saat ya atau bahkan beberapa hari dalam melakukan verifikasi. Karena yang daftar bukanlah 100 orang, bahkan ada sampai 500 orang ya. Tentu panitia harus butuh waktu yang cukup untuk ngecek semua dokumen-dokumen tadi. Lalu kita akan cetak bukti pendaftaran. Kita klik tanda bukti pendaftaran dan surat pernyataan kebenaran dokumen sistem penerimaan murid baru SPMB online, SMP Kota Pekanbaru. Di sini ada nama identitas anak-anak, lalu ada pilihan sekolah, lalu ada status ya, lalu ada di sini status berkas persyaratan, dan di sini bisa kita unduh PDF. Nah, kita akan unduh. Baik, bukti pendaftaran berhasil diunduh. Nah, bukti ini silakan Bapak Ibu simpan dulu. Kalau mau di print juga boleh. Kapan ini dipakainya? Yaitu saat melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus, baru di print. Kemudian kita kembali ke tahapan tadi. Ini silakan ditutup, di close, dan silakan dipantau. Jadi kalau sudah mendaftar hari ini pagi, maka nanti siang dipantau lagi. Oh, rupanya belum diverifikasi. Nanti sore dicek lagi. Kalau juga belum, malam. Belum juga besok paginya. Pokoknya dalam 4 hari ini harus ada dan pasti ada jawaban dari panitia. Harus ada dan pasti ada. Kalau seandainya diverifikasi sudah benar, oke, maka bisa kita cek pemeringkatan. Di sini tombol pemeringkatannya masih padam, belum bisa kita akses. Namun caranya nanti ya, kalau yang sudah dinyatakan berhasil masuk itu, kita akan bisa cek di bagian peringkat. Nah, ya, di bagian peringkat ini kita akan tahu. Nah, di sini kita ambil satu contoh. SMP 29 Pekanbaru yang ada di Tegalsari ini sudah ada satu pendaftar. Nah, di sini langsung muncul ya. Kita tengok detail peringkat. Oke. Baru berhasil satu orang ini. Ini ada yang mendaftar ini. Nama anaknya, nomor pendaftaran, skornya ini 1,8 kilo ya. Statusnya di luar kota. Nah, arti status ini ya ada berbagai macam arti ya. Jadi bukan berarti ini belum diterima ya. Karena ini masih proses tahapan berkas itu belum dicek ya secara keseluruhan oleh panitia. Nah, di sini akan tergambar nanti dari semua jalur domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik rapor, prestasi akademik TKA. Ya. Kita cek lagi di SMP yang sudah ada berhasil ini ada di SMP 27. Ya. Ini semua sekolah ini akan tersedia ya. Nah, bahkan SMP swasta juga dapat kita lihat ya. Nah, ini MTS Baitul Amal ya, SMP Plus atau IBA ya, semuanya tahun ini sekolah swasta juga langsung dapat gambaran ya, berapa pendaftar. Kalau di swasta di sini tidak ada pembagian jalur-jalur tadi ya. Mereka hanya secara keseluruhan memberikan kuotanya ke Disdik. Ini di SMP Plus atau IBA ada 77 anak ya. Ini di slide ke-9 ya. Kalau slide ke-8-nya. Oke. Oke, dia sampai slide ke-8 itu masih bisa kita menemukan SMP negeri ya. Dan disambung dengan SMP-SMP swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus memantau ya tahapan pendaftaran anak Bapak Ibu di akun resminya SPMB Kota Pekanbaru. Jangan sampai tidak dicek ya ketika sudah berhasil mendaftar. Lalu silahkan dicek juga peringkat anak-anak kita
dan statusnya, apakah nanti di dalam kuota atau di luar kuota, ya. Semoga video ini bisa memberikan edukasi untuk kita semua, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar, ya. Karena video ini baru dibuat di hari pertama untuk SPMB SMP Negeri Anda di Kota Pekanbaru. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau nanti boleh dikirim ke email pribadi saya juga boleh. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.